Halo teman-teman, kami dari Ancient Ancestor Learning. Kami akan mengajak kalian untuk belajar sejarah. Tahukah kalian mengenai bagaimana sih jutaan tahun yang lalu manusia dapat bertahan hidup? Teman-teman belum tahu? Mari bersama kami untuk membahas mengenai zaman praksara berdasarkan arkeolog. J.C. Thomson adalah seorang sejarawan yang membagi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi, yang didasarkan pada penemuan prasejarah. Kemudian sejarawan Indonesia yaitu R. Sukmono mengadaptasi penemuan itu menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada zaman ini, manusia purba masih menggunakan alat-alat batu yang dibuat secara kasar dan sederhana. Zaman ini manusia purba hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat awal. Pada zaman ini juga manusia masih hidup pada kelompok kecil sekitar 10-15 orang. Manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Mereka berlindung dari panas dan hujan serta hewan buas dengan tinggal di gua. Pada zaman ini mereka juga sudah mengenal api. Mereka menghidupkan api dengan cara menggosok 2 batu. Kedua ada zaman batu Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman itu, manusia purba masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Pada zaman ini didominasi oleh bangsa Papua Melanosoid. Mereka hidup secara semi-menetap di gua-gua. Jika sumber makanan mereka habis, mereka akan menetap dan pindah dalam gua lainnya. Yang ketiga ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman ini manusia sudah mengenal cocok tanam. Mereka sudah mulai hidup menetap. Mereka masih melakukan pemburuan, namun mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara melakukan cocok tanam. Pembuatan alat pada zaman ini sudah lebih halus. Zaman yang muncul dengan dibangunnya bangunan besar adalah zaman Megalitikum. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Pada zaman ini mereka membuat bangunan batu untuk upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Zaman yang muncul dengan dibangunnya bangunan besar adalah zaman Megalitikum. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Pada zaman ini mereka membuat bangunan batu untuk upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu zaman logam. Zaman logam disebut juga sebagai zaman perundagian karena di masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan. Zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun, zaman tembaga tidak terjadi di Indonesia. Zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan awal manusia mengenal logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga karena sampai sekarang belum ada ditemukan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Zaman perunggu. Pada zaman ini manusia membuat alat dengan bahan dasar perunggu. Peninggalan zaman praaksara dari zaman perunggu di Indonesia antara lain yaitu ada Candrasa, Nekara, Kapak Keroncong, Moko, dan bejana perunggu. Selanjutnya yaitu zaman besi. Manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil peninggalan zaman praaksara di zaman besi yang ditemukan di Indonesia yaitu ada mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan lain sebagainya. Manusia purba Meganthropus Paleojavanicus ditemukan di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1936 sampai 1941. Homo zoleensis adalah manusia purba yang ditemukan oleh J.N.R. von Koenigswald, Amtner Bernard der Haar, dan penelitian geologi Willem Oppernoth di desa Ngandong, Jawa.
Jenis manusia purba Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Ecgintopus pada tahun 1891 di Desa Trinil, Jawa Tengah, dekat Bengawan Solo. Manusia purba Pithecanthropus mojocertensis ditemukan oleh ahli anatomi Frans Weidenreich dan H. R. von Koenigswald pada tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Homo wajakensis merupakan jenis manusia purba yang ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh insinyur pertambangan B. D. van Rietschoten pada tahun 1889. Fosil manusia purba jenis Homo floresiensis ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut para ahli, manusia purba jenis ini merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Jenis manusia purba ini diduga hidup pada sekitar 25.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Arti Homo sapiens sendiri adalah manusia pintar. Selanjutnya ada 7 peninggalan zaman praaksara. Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia pada masa praaksara dapat diketahui dari beberapa peninggalan yang ditemukan. Masa praaksara sendiri adalah masa manusia sebelum mengenal tulisan. Pada masa praaksara, manusia purba dalam memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup sangatlah bergantung pada alam. Langsung saja kita akan bahas peninggalan masa praaksara. Yang pertama ada nekara. Nekara merupakan alat musik yang dikaitkan dengan ritual. Seperti misalnya dalam upacara pemanggil hujan, perayaan atau upacara panen, upacara pernikahan, dan upacara pemakaman. Dan juga digunakan sebagai sarana bunyi-bunyian untuk memberi tahu perintah kepada pasukan perang. Yang kedua ada candrasa. Candrasa adalah hasil kebudayaan zaman logam yang tergolong ke dalam kapak corong, tetapi panjang satu sisinya. Candrasa berfungsi sebagai tanda kebesaran dalam alat upacara saja. Hal ini dapat dilihat dari bentuknya yang indah serta dilengkapi dengan hiasan. Oleh karena itu, benda ini tidak mungkin digunakan oleh manusia purba sebagai alat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada arca perunggu. Arca perunggu merupakan hasil budaya zaman logam dan ada yang berbentuk binatang serta manusia di masa perunggu. Dan banyak ditemukan di Lumajang, Riau, Bangkinang Riau, Bogor, hingga Palembang. Yang keempat ada moko. Moko adalah drum dengan bagian atas dan bawah yang tertutup, dan dibuat dengan variasi ukuran yang berbeda-beda dan dapat terbuat dari logam perunggu, tembaga atau kuningan. Moko telah dipakai sejak ratusan tahun silam sebagai alat tukar dalam perdagangan dan dibuat dalam beberapa jenis ukuran. Yang kelima ada bejana perunggu. Bejana perunggu merupakan benda peninggalan zaman logam, khususnya zaman perunggu. Bejana perunggu berbentuk bulat panjang seperti keranjang untuk tempat ikan yang dikaitkan di pinggang dikala orang mencari ikan. Bejana perunggu umumnya terbuat dari 2 lempengan perunggu yang cembung, yang diletakkan dengan pucuk besi pada sisi-sisinya. Keenam ada kapak persegi. Beliung persegi atau kapak persegi merupakan salah satu kebudayaan zaman Neolitikum yang paling menonjol di Indonesia. Untuk lokasi ditemukannya beliung persegi tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Di luar Indonesia, beliung persegi atau kapak persegi ditemukan di Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Taiwan, Cina, Jepang, dan Polinesia. Yang ketujuh ada mata panah. Mata panah prasejarah adalah petunjuk penting tentang kegiatan berburu pada masa prasejarah. Mata panah merupakan bahwa aktivitas perburuan sudah dilakukan dengan baik. Inilah 7 peninggalan pada zaman praaksara.
Sekian dari kita terkait pembahasan periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeolog